Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kubuk Belajar. Di video kali ini kita akan membahas soal matematika part kelima, persiapan dan pemantapan ASPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, langsung saja kita bahas dari nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah balok yang disusun dengan cara diberi perekat antara kubus-kubus satuan yang sama ukurannya. Seluruh permukaan balok tersebut dicat. Nah, diberikan pernyataan-pernyataan berikut, pernyataan-pernyataan yang benar yang mana saja. Baik, di sini tuh logikanya adalah ada banyak kubus kecil-kecil ya teman-teman, kemudian diberi perekat, kemudian dicat bagian luarnya. Nah, berarti nanti ada bagian yang tercat hanya satu sisi, kemudian ada yang tercat dua sisi, tiga sisi, dan ada yang tidak tercat sama sekali, yaitu bagian yang di dalamnya. Baik, sekarang pernyataan nomor 1, ada 28 kubus satuan yang terkena cat pada satu sisi saja. Yuk kita coba cari. Yang tercat satu sisi itu berarti yang bagian tengah ini teman-teman. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita hitung ya teman-teman, berarti ada 4. 4 ini kita kalikan dengan 2. Kenapa dikali 2? Karena bagiannya akan sama dengan sisi yang bagian belakangnya di sini. Nah, di sini kan ada sisi yang bagian belakang. Nah, ini akan sama. Kemudian yang bagian atas, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagian atas ini akan sama dengan bagian yang bawah. Maka di sana ada 8, begitu. Kita kalikan dengan 2. Kemudian yang belum adalah sisi bagian samping kanan dan kiri ya. Ini ada 1, 2. Berarti itu ada 2 dikalikan dengan 2. Berarti ada di sisi kanan dan sisi kiri. Tapi di sini yang kiri tidak terlihat ya teman-teman. Nah, maka jumlah total kubus yang tercat hanya satu sisi itu adalah 4 kali 2, 8, ditambah dengan 16, kemudian ditambah dengan 4. Nah, ini berarti 20 ya teman-teman. Ditambah dengan 8 menjadi 28. Berarti pernyataan yang nomor 1 ini benar. Berarti yang ada nomor satunya benar. Berarti bisa jadi A, bisa jadi B, begitu ya. Nah, berarti yang C ini berarti bisa jadi A, kalau tidak B. Kemudian kita ke yang tercat dua sisi. Nah, yang tercat dua sisi boleh. Yang tercat dua sisi itu adalah bagian yang sini ya teman-teman. Nah, sisi atas sama sisi bawah. Sisi depan ini ya, ini adalah kubus yang tercat dua sisi, yang sini dengan yang sini. Nah, berarti logikanya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Kita kalikan dengan 4 ya teman-teman, karena nanti ada di bagian sini, kemudian pinggiran yang belakang tapi bagian atas, kemudian nanti ada belakang bagian bawah, kemudian nanti ada depan bagian bawah ini ya. Nah, ini juga tercat dua sisi. Nah, makanya nanti ada 4 sisi ya. Ini tercat dua sisi ya teman-teman, yang merah. Kemudian yang satunya tidak terlihat karena berada di bagian belakang bawah. Maka di sini 4 kali 4. Kemudian ditambah dengan bagian yang ini ya teman-teman, kanan atas. 1, 2, 1, 2, kemudian 1, 2, kemudian yang bagian kiri bawah tetapi tidak terlihat. Berarti 4 dikali dengan 2. Kemudian ditambah yang bagian sini teman-teman, samping. 1, 2, 3, ada 1 ya, berarti 1 kali 4 atau 1 kali 4 atau 4 boleh gitu. Berarti ini kita jumlah, berarti menjadi 16. Kita tambahkan dengan 8, kita tambahkan dengan 4. Berarti totalnya juga ada 28. Berarti pernyataan 2 benar. Nah, dari sini berarti bisa kita jawab ya teman-teman. Jawabannya adalah yang A.
Tetapi boleh kalau misalkan mau kita coba yang lainnya supaya buat belajar ya teman-teman. Oke, untuk yang tercat 3 sisi, itu berarti yang pojok ini ya teman-teman. Ini kan 1. Nah, ini tercat 3 sisi ya. Berarti nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan nanti ada di bagian pojok kiri bawah belakang. Nah, berarti nanti ada 8. Nah, ini berarti benar ya teman-teman. Kemudian bagaimana caranya mencari bagian yang tidak tercat sama sekali? Yang tidak tercat sama sekali itu kan bagian yang di dalamnya teman-teman. Caranya adalah seperti mencari volume, tetapi nanti panjang sisinya kita kurangi dengan 2 satuan. Ya, karena yang pojok-pojok ini kan tidak termasuk. Nanti yang sini kan tidak termasuk. Ini kan panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nanti 6 kita kurangi 2, berarti nanti menjadi 4. 4 dikalikan dengan yang di sini kan untuk lebarnya 4 ya teman-teman. Nah, yang bagian sini tidak terpakai, ya kan ya. Nah, itu berarti 2. Yang tadinya 4 kita kurangi 2 berarti 2. Kemudian tingginya di sini 3. Kita kurangi bagian bawah sama atas dikurangi 2, maka dikali dengan 1. Berarti nanti ada 8 kubus satuan yang sama sekali tidak tercat. Jadi pernyataan yang keempat ini salah ya teman-teman. Tetapi tadi dengan menggunakan 2 ini sudah cukup. Oke, selanjutnya di nomor 22. Nah, nomor 22 ini gampang ya teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan lintasan perjalanan sebuah kapal berangkat dari pelabuhan A dan berakhir di pelabuhan D. Jadi dari A ke B dulu, C ke D. Nah, jarak terdekat pelabuhan A ke D adalah jarak terdekat itu jika ini kita garis seperti ini ya teman-teman. Daripada harus ngalang ke sini-sini, ya mbok wis rene ngono kan ya, itu jauh lebih cepat. Nah, kemudian ini caranya adalah kita buat segitiga ya teman-teman. Nah, segini 90. Dari A ke B itu adalah 140. Maka untuk bagian yang sini itu adalah 140, kita kurangi dengan 90. Berarti 50 ya teman-teman, 50 km. Kemudian tingginya ini sama dengan tingginya BC, 120 km. Nah, berarti untuk panjangnya si AD, nah kita pakai rumus triple Pythagoras. AD kuadrat itu sama dengan, nah ini sisi siku-sikunya, 50 kuadrat ditambah dengan ini tingginya, berarti 120 kuadrat. AD sama dengan berapa ini? 2500, kita tambahkan 14400. Ini di akar ya teman-teman. Nah, maka AD menjadi berapa? Akar dari 16.900 ya teman-teman. Atau kalau kita akarkan menjadi 130 km. Berarti jawabannya adalah yang B. Atau boleh ada cara cepet gitu ya. Cara cepet. Nah, cara cepetnya itu adalah kita harus hafal beberapa triple Pythagoras. Triple Pythagoras yang wajib kita hafalkan itu ada 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, dan banyak lagi triple Pythagoras yang lainnya. Nah, triple Pythagoras ini berlaku juga untuk kelipatannya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini ada 50 dan 120, 50, 120 sama-sama bisa kita bagi dengan 10 atau kelipatan 10 ya ini ya. Berarti sini 5, 12, kita tengok tabel 5, 12 pasangannya dengan 13. Oh, ke bawah dibagi 10, maka ke atas kita kalikan dengan 10. Maka hasilnya adalah 130 km. Berarti jawabannya adalah yang B. Bravo. Ya, kita bahas nomor 23. Di nomor 23 ini ada sudut-sudut dalam lingkaran ya teman-teman. Perhatikan gambar berikut. Titik O
adalah pusat lingkaran dan diberikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Besarnya sudut AOD itu adalah 110. Nah, AOD itu yang ini ya teman-teman ya. Nah, oke, sebelumnya kita harus mencari besar sudutnya DOC terlebih dahulu ya. Nah, DOC ini adalah sudut pusat dan DBC ini adalah sudut keliling dan sama-sama menghadap busur yang sama-sama menghadap busur DC. Jadi untuk sudut DOC berlaku 2 kalinya sudut DBC. Ingat teori bahwa sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling, maka ini adalah 2 dikali dengan 35. Maka sudutnya DOC itu adalah 70 derajat. Diingat ya, berlaku 2 kalinya jika menghadap busur yang sama. Kemudian di sini sudutnya AOD itu kan berpelurus dengan DOC. Maka ini kalau kita jumlahkan 180 derajat, di sini sudah ada 70, maka AOD sama dengan 110 derajat. 180 dikurangi 70. Nah, berarti pernyataan yang pertama ini benar. Berarti nanti pernyataan yang benar adalah yang bisa A, bisa yang C. Kemudian kita ke yang paling enak antara 2 dengan 4. Yang 4 aja ya teman-teman sudut. Oke, kalau misalkan 4 ini salah, maka dengan jelas jawabannya adalah yang A ya. Besar sudut COD adalah 70 derajat. COD adalah 70 derajat. Ya benar ngono kan ya. COD adalah 70 derajat. Berarti benar. Oh, berarti jawabannya adalah yang C. Berarti nanti yang 2 dan 3 salah ya teman-teman. Selanjutnya di nomor selanjutnya nomor 24. Perhatikan ada gambar Pak pahlawan ya, pahlawan Ki Hajar Dewantara. Perhatikan gambar. Seorang siswa diberi tugas prakarya untuk menempelkan foto Ki Hajar Dewantara pada kertas karton ABCD dengan ukuran 48 cm kemudian 60 cm. Nah, gini ya teman-teman. Dengan ketentuan lebar karton bagian kanan dan bagian kiri tidak tertutup foto 4 cm seperti gambar. Nah, jadi nanti di sini 4 cm sisanya. Kemudian yang di sini juga 4 cm. Diketahui karton ABCD sebangun dengan PQRS. Pernyataan-pernyataan berikut. Nah, lebar foto PQ itu adalah 44. Benar atau salah? Jadi di sini tuh AB 48. Nah, di sini kan disisakan 4, disisakan 4. Maka 48 kita kurangi dengan 8. Berarti nanti lebarnya fotonya Pak Ki Hajar Dewantara itu adalah 40 cm. Berarti kalau 44 benar atau salah? Salah, gitu ya. Berarti yang ada angka satunya salah. Oh, berarti A salah, B salah. Berarti jawabannya kalau tidak C ya D, gitu kan ya. A2 ini nggak usah kita coba karena ini kan pasti benar. Berarti tinggal kita coba yang 3 kalau nggak yang 4. Oke, kemudian berarti kita harus tahu apa ya teman-teman. Ini lebar sudah ada, tingginya ya, tingginya yang belum ada. Nah, ini mau nggak mau kita harus menggunakan perbandingan ya, PQRS untuk mengetahui tingginya foto sebenarnya. Nah, berarti ini yang tinggi banding dengan yang tinggi. Misal ya di sini ya, PS saya bandingkan dengan AD. Nah, tinggi banding tinggi. Kemudian yang lebar banding lebar, berarti PQ boleh kita bandingkan dengan AB. PS berapa? Oh, PS yang ditanyakan. AD itu adalah 60, gitu ya. Kemudian PQ, PQ adalah 40.
AB adalah 48. Kemudian kita coret-coret, sama-sama bisa dibagi 8, berarti sini 5, sini 6. Kemudian ini kita kalikan silang teman-teman, berarti PS sama dengan 60, kita kalikan dengan 5 dibagi dengan 6, coret-coret 1, 10. 10 dikali dengan 5 itu sama dengan 50 cm. Nah, berarti nanti tingginya foto Pak Ki Hajar Dewantara ini adalah 50 cm. Maka untuk luasnya, benar ya teman-teman, luasnya itu kan panjang dikali dengan lebar, atau di sini istilahnya lebar sama tingginya. Berarti 40 kita kalikan dengan 50 sama dengan 2000 cm persegi. Berarti pernyataan ke-3 ini benar ya teman-teman. Berarti yang benar adalah 2 dan 3. Selanjutnya 25. Ini ada kesebangunan ya teman-teman. Perhatikan gambar berikut. Diketahui panjangnya AB 15 cm. Langsung kita coret-coret. Panjang CD adalah 9 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah panjangnya EF. Langkah pertama yang kita lihat adalah segitiga DOC. Itu dia sebangun dengan segitiga AOB. DOC itu sebangun dengan segitiga AOB. Ketika sebangun, maka semua sisinya perbandingannya sama. 9 dan 15 itu perbandingan terkecilnya adalah 3:5. Maka untuk yang CO ini perbandingannya juga sama, 3:5. Kemudian yang kedua kita perhatikan segitiga COF itu sebangun dengan segitiga CAB. Nah, CAB. Nah, di sini kita bisa menggunakan perbandingan yang bersesuaian, yaitu OF dibanding dengan AB, gitu ya, sama dengan CO dibanding dengan CA. Maka di sini OF per AB, AB-nya adalah 15 cm, CO-nya adalah 3, kemudian CA-nya adalah dari C sampai A, berarti perbandingannya kita jumlahkan 3 tambah 5, berarti 8. Maka OF sama dengan 15 kali 3 itu adalah 45/8. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian perhatikan untuk yang ketiga, silakan perhatikan segitiga yang EAO itu sebangun dengan segitiga DAC, ya, DAC. Nah, ini kesebangunannya harus sudah katam dulu ya istilahnya. Nah, ini berarti EO kita bandingkan dengan CD, berarti EO kita bandingkan dengan CD sama dengan AO dibanding dengan AC. EO per CD, CD-nya itu adalah 9, kemudian AO-nya adalah 5, AC-nya adalah 8. Kalikan silang, maka EO-nya sama dengan 45/8. Kemudian yang ditanyakan adalah EF. EF itu adalah panjangnya EO ditambah dengan OF. Panjangnya EO ditambah dengan OF. Berarti sama dengan 45/8 ditambah dengan 45/8, atau boleh 90/8. Atau boleh kalau kita hitung di sini adalah 11. Gitu ya. Kemudian di sini 0,25 cm. Tuh teman-teman. Atau boleh kita pakai cepet, cara cepet. Nah teman-teman, jadi jika ada trapesium yang seperti ini,
Gini ya teman-teman. Kemudian di sini ada A, kemudian di sini ada B, C, kemudian misalkan di sini D, E. Nah, cara mencari si B itu adalah yang atas kali yang bawah kali yang atas, gitu ya. Jadi B sama dengan A dikali dengan E ditambah dengan C kali D per ini tambah ini D ditambah dengan E, gitu. Loh Mbak, di sini perbandingan CF dengan FB kan belum diketahui. Nah, kita lihat ketika di sini perbandingannya 3, pasti di sini juga perbandingannya adalah 3 karena dia sebangun. Ketika sebangun, maka semua sisinya perbandingannya sama. Jadi ketika di sini perbandingannya 5, maka di sini FB juga 5, begitu ya, teman-teman. Jadi nanti ini tinggal yang atas kali yang bawah kali atas, gitu ya. Kemudian maka di sini EF sama dengan 9 kali 5 itu adalah 45. Kemudian 15 dikali dengan 3 itu adalah ditambah 45 per ini tambah ini 3 tambah 5 yaitu 8. Maka 90 dibagi dengan 8 sama dengan 11,25. Begitu ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di part 5 ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga sukses selalu ASPD-nya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.